Sementara itu, pemirsa, Komisi D DPRD Kabupaten Jember bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur melakukan sidak di pabrik semen PT Imasco Asiatik yang berada di Kecamatan Puger, Jember. Dalam sidak ini, DPRD Jember menegur beberapa kebijakan pabrik semen PT Imasco Asiatik yang dinilai tidak pro buruh. Selain itu, Dinas Provinsi Jawa Timur menghimbau agar beberapa surat yang belum diurus oleh PT Imasco Asiatik segera dituntaskan. Komisi D DPRD Jember bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, BPJS Ketenagakerjaan dan Disnaker Kabupaten Jember melakukan sidak pabrik semen PT Imasco Asiatik di lereng Gunung Sadeng, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sidak ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut atas aduan dari beberapa buruh yang mengeluh atas kebijakan PT Imasco Asiatik. Dalam sidak ini, Komisi D DPRD Jember bersama dengan pihak terkait langsung melakukan rapat terbatas dengan pihak manajemen PT Imasco Asiatik. Dalam rapat terbatas ini dibahas berbagai aduan yang masuk ke anggota Dewan dan Disnaker Provinsi terkait jumlah tenaga kerja baik lokal maupun asing yang simpang siur dan tidak masuk dalam data siwalan milik Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Selain itu, pihak PT Imasco Asiatik juga belum menyerahkan berkas keselamatan dan kesehatan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan. Kalau saya dari pengawas tenaga kerja Jawa Timur, kita berharap ya, Imasco ini ada perubahan ya, terkait masalah hak pekerja, hak normatif, termasuk masalah K3-nya, apa yang sudah saya sampaikan tadi, kekurangan apa saja yang di Imasco itu harus dipenuhi. Karena tidak menutup kemungkinan kalau memang Imasco nanti tetap tidak mau melaksanakan, bisa saja nanti kita melakukan pemeriksaan. Kalau aduannya di situ kan memang ada kan, contoh misalnya dia tidak bawa upah lembur. Nah, ternyata tadi ada istilahnya bukan upah lembur, iya kan? Tapi kan upah kelebihan jam kerja. Kalau menurut Undang-Undang 13 2003, upah lembur itu kan harus ada kesepakatan. Saya sudah kan Permenaker 102 tahun 2004 kan ya, ada surat perintah lembur, terus berapa jam, ya kan, jabatan apa saja. Nah itu baru nanti memenuhi unsur. Tapi kalau yang disampaikan tadi oleh pihak perusahaan, di situ bukan upah lembur, ya kan, karena upah lembur itu ada perhitungan, jam pertama berapa, jam kedua berapa, kayak gitu, sehingga tidak ada alasan lagi nanti Imasco menggunakan letakkan jam-jam seperti itu. Anggota Dewan juga menyoroti tentang tidak adanya ruang keagamaan khususnya masjid yang diperuntukkan buruh agama Islam. Lockdown selama setahun yang tidak pernah berkoordinasi dengan gugus tugas Kabupaten Jember. Dan adanya buruh atau tenaga kerja yang tidak tercover BPJS Ketenagakerjaan. Pihak Dewan mempersilakan PT Imasco Asiatik untuk melengkapi semuanya dan semoga tidak ada aduan serupa di kemudian hari. Komisi dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten dan juga BPJS Tenaga Kerja menyampaikan bagaimana apa yang dibutuhkan masyarakat supaya segera diselesaikan. Karena apa? Ya selama ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi sulit untuk komunikasi dengan pihak usaha. Ini tadi sudah clear bagaimana nanti pihak perusahaan supaya dapat menyelesaikan. Salah satunya tentang upah buruh yang sudah di-PHK, supaya difasilitasi juga hak-hak beliau, mereka harus difasilitasi juga, harus diselesaikan. Kalau yang sudah dilakukan ya sudah berjalan, ini terkait tempat ibadah, musola sudah disiapkan, sudah ada, memang sudah perusahaan ini ada, ini sudah disiapkan musola. Cuman yang belum ini kan masih direncanakan ini terkait masjid. Nah, karena tenaga kerja sebagai muslim di sini, setiap Jumat harus melakukan sholat Jumat. Ya, nah ini akan disiapkan, tapi dari teman-teman anggota sudah menyampaikan segera fasilitas ini supaya dipenuhi. Sementara itu, manajemen PT Imasco Asiatik menyatakan bahwa pembangunan masjid sudah dijadikan agenda tahun ini dan berkas-berkas seperti kesehatan dan keselamatan kerja serta pengurusan BPJS Ketenagakerjaan akan selanjutnya berkoordinasi dengan dinas terkait. Terkait 4 buruh yang di-PHK, pihak PT akan melakukan koordinasi lanjutan. Rapat kita sudah clearkan masalahnya ya kan, yang mengenai
atas pihak itu kan sebelumnya juga ini udah ada mungkin ada miskomunikasi ya kan. Sekarang hari ini dari pihak DPRD juga sudah mengklarifikasi inti masalahnya. Inti masalahnya adalah sebelumnya itu sudah ada pemanggilan berkali-kali, cuman dari pekerjanya sendiri yang tidak bersedia kembali ke pabrik. Dan itu juga ada penyampaian melalui ini surat, dan itu kita juga memang sampaikan melalui WA. Tapi di dalam WA itu juga ada kita attachment kan ininya suratnya, intinya seperti itu. Tempat ibadah kan memang sudah masuk dalam wacana kerja ini ya, rancangan kerja pabrik awal juga, tetapi kebetulan memang masuk ke dalam rancangan tahun ini. Nah, diharapkan ya memang dalam tahun ini juga rampung pembangunan masjidnya. Dari Puger, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.